Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Suci Handayani dengan NIM 11880300205. Saya kelas Sosiologi 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang seluruh materi yang ditugaskan oleh dosen saya, yakni Bapak Dayar Hikmat. Di sini ada pengertian sosiologi industri. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius, yang berarti kawan, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Uraian ini dipublikasikan pertama kali diungkap dalam buku yang berjudul Cours de Philosophie Positive. Secara umum, sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat untuk memperkaya tentang pengertian sosiologi. Berikut ini akan dijelaskan pengertian sosiologi menurut para ahli. Salah satunya ada Auguste Comte. Menurutnya, sosiologi adalah sebuah studi positif tentang hukum-hukum dasar dari berbagai gejala sosial yang terdiri dari sosiologi statis dan sosiologi dinamis. Dan di sini saya dapat menyimpulkan bahwa sosiologi adalah salah satu ilmu sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat atau ilmu yang mempelajari terkait manusia yang hidup bermasyarakat. Seperti yang sudah kalian ketahui, pasti kalian juga, apalagi anak sosiologi, tahu pengertian sosiologi, apa itu sosiologi, termasuk pengertian sosiologi menurut para ahli. Akan saya lanjut. Ada 4 pokok pembahasan mengenai sosiologi. Keempat pokok tersebut yaitu yang pertama ada fakta sosial, yang kedua ada tindakan sosial, yang ketiga ada khayalan sosial, yang keempat ada realitas sosial. Selanjutnya ada industri. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah atau mengubah sesuatu agar mempunyai nilai lebih, menggunakan peralatan dan sarana produksi untuk tujuan komersil. Sosiologi industri sebagai salah satu cabang dalam ilmu sosiologi yang secara khusus mempelajari tentang struktur sosial dan dinamika sosial pada masyarakat industri serta berbagai permasalahan sosial yang ditimbulkannya. Jadi di sini menurut saya sosiologi dengan industri ini ada sebuah keterkaitan yang sangat erat. Karena kenapa mereka diadakan dalam mata kuliah ini, berarti memang sosiologi dan industri itu sangat tidak bisa dipisahkan, atau mereka memang mempunyai keterkaitan satu sama lain yang begitu erat. Seperti yang sudah kalian ketahui juga, industri adalah seperti yang sudah saya tadi jelaskan, kayak kegiatan memproses, mengolah. Kenapa harus memproses dan mengolah? Ya agar sesuatu tersebut mempunyai nilai lebih gitu maksudnya. Dilanjut, ada fenomena sosial industri kreatif. Warga kota kaum berjuis yang merupakan warga berjiwa bebas dianggap menjadi tulang punggung perekonomian kota. Mereka juga bersaing secara bebas untuk kemajuan dalam perekonomian kota. Dengan cara kerja demikian, majikan memiliki usaha hanya membayar tenaga atas dasar prestasi hasil pekerjaannya. Para majikan tidak direpotkan soal tempat kerja dan masalah gaji yang harus diberikan. Jadi di fenomena sosial industri kreatif ini, kalau yang saya lihat, yaitu para karyawan-karyawan itu sangat mempunyai kreativitas yang tinggi, sehingga para majikan atau para atasan tidak kebingungan dalam menempatkan seseorang dalam pekerjaan tersebut, karena memang para individunya juga sudah ahli dalam bidangnya. Jadi atasan atau majikan hanya menerima jadi saja gitu. Di sini juga
ada industri ramah lingkungan atau sebuah upaya dan gagasan, harus diakui secara jujur bahwa pada sektor industri dianggap sebagai salah satu penghasil polusi dan limbah terbesar. Apalagi sejak industri besar berdiri, polusi pun semakin meningkat. Hasil dari proses produksi tidak hanya berupa barang jadi yang bisa dijual, tetapi limbah sisa produksi tersebut bisa merusak lingkungan. Dalam setiap industri harus dilengkapi sistem pengolahan polusi dan limbah yang sesuai dengan standar untuk mengantisipasi kerusakan yang diakibatkan oleh proses industri. Oleh karena itu, limbah harus dibuat secara tepat dan diolah dengan tepat pula. Dengan demikian, industri yang ramah lingkungan adalah cara tepat yang dapat digunakan untuk menjaga kelestarian alam. Industri ramah lingkungan dapat diwujudkan dengan cara yang tepat dan efisien untuk memproduksi dan tanpa merusak kelestarian alam. Jadi, memang ya, semua sektor industri terlebih dahulu harus mempelajari tentang bagaimana limbah itu dibuang atau bagaimana limbah itu biar bisa berguna atau bermanfaat bagi apapun itu yang menjadi nilai jual nantinya. Karena kalau tidak mempunyai cara membuang limbah yang baik, ya nantinya akan berdampak lagi kepada lingkungan, dan yang terdampak itu ya kita sendiri gitu loh. Selanjutnya ada sistem kerja masyarakat industri. Sistem kerja adalah serangkaian dari beberapa pekerjaan yang berbeda, kemudian dipadukan untuk menghasilkan suatu benda atau jasa yang menghasilkan pelanggan atau keuntungan perusahaan ataupun organisasi. Sistem kerja ini melibatkan banyak faktor manusia dan adanya keterkaitan pola kerja manusia dengan alat atau mesin. Dalam perencanaan sistem kerja adalah suatu ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dan teknik-teknik untuk mendapatkan rancangan sistem kerja yang baik. Simpulnya, yaitu sistem kerja adalah kerjaan yang bermacam-macam dan dipadukan agar menjadi mempunyai nilai jual yang lebih atau menghasilkan uang, juga menghasilkan keuntungan, baik itu untuk perusahaan atau organisasi. Selanjutnya ada perubahan sosial masyarakat industri. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat akibat dari adanya interaksi antar manusia dan kelompok. Akibatnya, di antara mereka terjadi proses saling memengaruhi dan menyebabkan perubahan sosial. Artinya, perubahan tersebut tidak dapat dihindari terjadi. Perubahan di masyarakat ini dapat berupa nilai-nilai sosial, norma, berupa pola-pola perilaku individu dan organisasi. Terus juga perubahan dalam bidang kehidupan sosial tertentu tidak hanya semata-mata pada suatu kemajuan atau progres saja, namun dapat berupa kemunduran atau regres yang lainnya. Oleh sebab itu, perubahan sosial selalu jadi topik menarik bagi banyak sosiologi modern, terutama dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi yang diusahakan oleh banyak masyarakat di berbagai negara yang memperoleh kemerdekaan setelah Perang Dunia II. Perubahan yang paling awal dapat muncul adalah adanya kebutuhan setiap individu sebagai anggota masyarakat dalam menghadapi lingkungannya. Wujud perubahan sosial tersebut terjadi dalam segala bidang, contohnya dalam perubahan yang terjadi secara lambat dan perubahan yang terjadi secara cepat. Proses perubahan sosial masyarakat industri ini merupakan suatu proses yang selalu terjadi dalam setiap kehidupan. Suatu proses perubahan sosial dalam bidang kehidupan mungkin berhenti pada satu titik saja, karena perubahan di bidang lain akan segera mengikutinya. Misalnya, apalagi suatu negara mengubah undang-undang atau bentuk pemerintahannya, perubahan yang kemudian yang terjadi tidak hanya sebatas dalam lembaga politik. Tentunya segala perubahan sosial, apapun itu tentang perubahan sosial, pasti akan menimbulkan konflik atau saling mempengaruhi antara satu individu dengan individu yang lainnya.
juga di sini ada seperti apa ya? Contohnya kayak yang tadi saya jelaskan, seperti ada suatu negara yang mengubah undang-undang tanpa sepengetahuan orang lain atau tanpa sepengetahuan masyarakatnya, atau mengubah bentuk pemerintahannya, misalkan bukan hanya di lembaga politik saja maupun di lembaga-lembaga yang lain, misalkan dalam kemasyarakatan atau dalam apapun. Apabila perubahan sosial tidak disepakati bersama, maka akan terjadi konflik yang tidak baik. Nah, di sini saya akan memberikan contoh pengaruh industri terhadap lingkungan dan cara mengatasinya. Saya mengambil studi kasus ini di desa saya sendiri, yaitu di Desa Masawah, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Contohnya ada pembangunan pabrik tahu di Desa Masawah, Kabupaten Pangandaran. Pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi yang berorientasi di pedesaan. Sasaran pembagian pada sektor pabrik tahu tersebut adalah dapat meningkatkan pendapatan lebih bagi masyarakat di pedesaan. Dengan demikian, jumlah masyarakat miskin, terutama di pedesaan, dapat dikurangi. Tujuan pokok proyek ini adalah munculnya pusat-pusat ekonomi di pedesaan, terus meningkatkan produksivitas ekonomi rakyat dengan cara penyuluhan teknologi baru terhadap masyarakat. Kegiatan ini telah menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa terkenalnya pedesaan dengan orang-orang yang kebanyakan bekerja dalam sektor pertanian, dan tidak menutup kemungkinan bahwa di desa saya ada yang membangun pabrik yaitu pabrik tahu yang tujuannya ingin mempekerjakan masyarakat di desa tersebut supaya mereka mendapat keuntungan yang lebih. Seperti itu. Tujuannya tentu untuk menolong, karena memang pedesaan juga sekarang tidak hanya sebatas petani atau yang atau yang seperti yang orang lain lihat bahwa di pedesaan itu pekerjaannya petani. Nah, yang mempunyai pabrik ini itu tidak mau seperti itu, tidak mau orang lain berpandangan bahwa orang desa itu bekerjanya hanya sekedar petani dan tidak memiliki gaji tetap, begitu. Jadi, pembuat pabrik tahu tersebut ingin membawa orang-orang untuk menjadi lebih punya keuntungan yang lebih untuk mencukupi kehidupan keluarganya masing-masing gitu. Terutama kan juga di desa juga sekarang sudah banyak yang menggunakan teknologi canggih kok. Tidak begitu kalau dalam bahasa gaulnya tidak begitu tidak begitu susah dalam menggunakan teknologi. Di desa juga sekarang sudah pada canggih. Nah, makanya pabrik tahu ini atau yang mempunyai pabrik tahu ini memberikan penyuluhan di desa guna mengajak orang-orang untuk bekerja, dan tujuannya ya tadi seperti untuk agar menciptakan usaha-usaha yang mau maju seperti itu. Dilanjut, suatu peluang usaha akan menjadi sumber pendapatan yang memberikan tambahan penghasilan kepada masyarakat jika mampu menangkap peluang usaha yang potensial dikembangkan menjadi satu kegiatan usaha yang dengan demikian kemampuan masyarakat memanfaatkan peluang yang ada akan dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dan menangkap peluang itu sendiri.
Mungkin penjelasan dari saya seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.